mendatangi fitnah. Hadis yang ke-53. Wali Abi Daud an Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Daud dari Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina aydikum fitanan ka qita'il laili al-muzlim. Sungguhnya di hadapan kalian ada fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Di mana ada seseorang di pagi hari dia masih beriman dan di sore hari dia telah menjadi kafir. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Qalu fama ta'muruna. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika fitnah itu terjadi? Qala kunu ahlasa buyutikum. Nabi mengatakan, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang senantiasa berada di rumah-rumah kalian. Ikhwani fiddin, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mendatangi fitnah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa annal insanal muslim inda hudutsil fitan yumsi. Bahwasanya seorang muslim ketika terjadi berbagai macam fitnah, maka hendaklah dia menahan diri. Wala yas'a fi nashriha wa nusratiha. Jangan sampai dia berusaha untuk menyebarkan bahkan menolong fitnah tersebut. Bal yumsik, akan tetapi dia harus menahan diri. Wa yabta'idu anha, menjauhinya. Hadza wal wajibu 'alal muslim. Ya, inilah kewajiban bagi seorang muslim. An yabta'ida 'anil fitan, yaitu dia menjauhi fitnah. Wala yusyariku fiha, dia tidak ikut ke dalam fitnah itu. Wala yadkhul fiha hatta tanqadi wa tadhhab, dia tidak masuk ke dalamnya sehingga fitnah itu berakhir dan hilang. Jadi Rasulullah jauh-jauh hari telah mengabarkan kepada kita akan terjadinya fitnah yang dahsyat seperti potongan malam yang gelap. Ini nanti akan terjadi di akhir zaman, di mana saking dahsyatnya fitnah tersebut, ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, ternyata sore harinya dia sudah kafir. Di sore harinya dia masih mukmin, di pagi harinya dia telah kafir. Dalam waktu satu hari dia bisa berubah, atau dalam waktu semalam dia bisa berubah. Lalu Syekh mengatakan, hadzal haditsu jaa min riwayatin.
Hadis ini ada beberapa riwayat. Annahu qala sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam riwayat yang lain disebutkan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail al muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Kata beliau, laisat sahlah. Fitnah itu tidaklah mudah. Ka qita'il lail muslim. Dia seperti potongan malam yang gelap. Min shiddatiha wa min khatriha annal insana yatahawwalu an diniha. Saking dahsyatnya fitnah itu dan saking bahayanya, seseorang itu sampai berubah dari agamanya. Haza akhtar ma fiha, yatahawwalu an dinihi, tusibu hazil fitanu imma tama' wa imma khauf, fayatahawwal an dinihi. Ini adalah suatu yang paling berbahaya, di mana ketika seorang ditimpa oleh fitnah-fitnah, baik itu karena dia tama', memang dia tamak ya, sehingga terfitnah, wa imma khauf, atau dikarenakan dia takut terhadap sesuatu sehingga dia tertimpa fitnah, fayatahawwal an dinihi, sehingga dia berubah dari agamanya. Nah, sekarang zaman fitnah, banyak yang futur ya, yang tadinya semangat, begitu datang corona, ditimpa berbagai ujian, fitnah, berubah dari agamanya. Yang tadinya menjalankan sunnah, sekarang sudah tidak lagi menjalankan sunnah. Namun nanti di akhir zaman lebih dahsyat lagi, dia sampai meninggalkan agama, sampai meninggalkan agama. Yatahawwal an dinihi bisababi al-fitan. Dia berubah dari agamanya disebabkan fitnah. Iza dakhala fiha wa syaraka fiha, kalau dia masuk ke dalam fitnah itu, ikut di dalamnya, fa innaha tukhrijuhu min dinihi. Ya. Maka fitnah itu akan mengeluarkan dari agamanya. Imma rahbah wa imma rahbah, baik dia suka maupun tidak suka. Amma iza bata'ada anha, adapun kalau dia menjauhi fitnah tersebut, walam yadkhul fiha, tidak masuk, walazama sunnah, senantiasa berpegang kepada sunnah, wa sabara ala ma yanaluhu, dia sabar terhadap apa yang menimpanya, fa innahu yanju minha biiznillah, maka dia akan selamat dari fitnah tersebut dengan izin Allah. Walakin ma yahtaju ila imanin wa ilmin wa sabrin, akan tetapi kata beliau, ini semuanya perlu kepada iman, perlu kepada ilmu, kesabaran. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazzara min hazil fitana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan, mewanti-wanti dari fitnah ini. Wa amara an yakuna ar-rajul halasa baitahu, beliau memerintahkan agar seseorang senantiasa berada di rumahnya. Iza kana khurujuhu ila syari' fiha khatrun ala dini, kalau seandainya dia keluar bahaya terhadap agamanya. Fa innahu yabqa fi baitihi hatta tazula hazi al-fitan, maka hendaklah dia senantiasa di rumahnya sampai fitnah tersebut hilang. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa fitnah yang akan terjadi adalah apa? Fitnah peperangan di antara sesama kaum muslimin ya. Fitnah peperangan, dan ini sudah terjadi sepeninggal Rasulullah, itu di zaman Utsman, kemudian zaman berlanjut ke zaman Ali, terjadi fitnah yang besar
yaitu perselisihan di antara kaum muslimin, bahkan sampai kepada peperangan, ya, saling berperang di antara mereka. Dan ini juga akan terjadi di akhir zaman. Kalau terjadi fitnah seperti ini, maka kita harus menjauhinya, kita harus menahan diri, ya, tidak ikut masuk ke dalamnya, tidak ikut berkomentar, ya, tidak ikut nimbrung dan lain sebagainya, sehingga fitnah tersebut bertambah besar dan bertambah besar, ya. Nah, baik kita diam, ya, dengan diamnya kita akan selamat, seperti itu. Hadis yang berikutnya, wali Ibnu Majah, dari Ibnu Majah, an Abi Burdah qala, dari Abu Burdah beliau mengatakan, dakhaltu ala Muhammad ibni Maslamah, aku pernah masuk menemui Muhammad bin Maslamah. Qala faqala, maka beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha satakunu fitnatun wa furqatun wa ikhtilafun, sesungguhnya akan terjadi fitnah, wa furqah perpecahan, wa ikhtilafun perselisihan. Fa iza kana kadzalik, kalau telah terjadi seperti itu, fa'ti bisayfika Uhudan, datangilah gunung Uhud dengan membawa pedang, fadribhu, lalu pukulkan pedangmu itu kepada gunung Uhud, hatta yang qati, sampai pedangmu patah. Thumma majlis fi baitika, kemudian duduklah di rumahmu, hatta ta'tika yadun khati'ah, sampai datang kepadamu tangan yang salah, au maniyatun qadiyah, atau kematian. Faqad waqa'at wa fa'altu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya, jadi apa yang disabdakan Rasulullah ini benar-benar telah terjadi, dan aku pun melakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi fitnah ini, ya, fitnah yang besar, berupa perselisihan, perpecahan di antara kaum muslimin, yang mana mereka saling membunuh, ya, saling membunuh, saling menumpahkan darah. Kalau terjadi seperti ini, Rasulullah merintahkan untuk apa? Untuk tidak ikut. Bahkan yang ada senjata, ada pedang, disuruh untuk mematahkan pedang. Supaya apa? Supaya dia tidak gunakan untuk membunuh saudaranya, dan tidak ikut keluar berperang, ya, berada di rumahnya. Bahkan kalau ada yang datang ke rumahnya, ada orang datang ke rumahnya kemudian ingin membunuhnya, maka dia tidak melawan, jangan melawan, dia menyerah, ya, dia menyerah. Nah, karena kalau dia melawan, maka fitnahnya akan semakin besar. Jadi nanti kalau terjadi fitnah, seperti itu cara menyikapinya, ya. Jadi kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, berakhir sampai kepada peperangan, bahkan saling menumpahkan darah, maka seseorang jangan ikut ke dalamnya, jangan diangkat senjata, bahkan senjatanya harus dimusnahkan. Nah, ini kalau terjadi perang fitnah. Tapi kalau bukan fitnah, misalnya ada pencuri masuk, ada perampok masuk, ya, dia melawan, ya, bahkan sampai akhirnya
dia mati atau pencurinya yang mati karena dia membela dirinya, ini bukan termasuk fitnah walaupun pencurinya muslim. Ya, pencurinya muslim misalnya, ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ya. Nah, ini yang disabdakan Rasulullah ini benar-benar terjadi di zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Ya, orang-orang datang dari Mesir ke Madinah mengepung rumah Utsman. Mereka ingin menurunkan Utsman dari khilafah. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke rumah Utsman, ya, dan Utsman merintahkan kepada penjaga rumahnya untuk tidak melawan mereka, dibiarkan. Bahkan ketika mereka sampai ke kamarnya Utsman, berhasil menemui Utsman dan ingin membunuh Utsman, Utsman pun tidak melawan. Utsman tidak melawan. Nah, karena kalau Utsman melawan, fitnah akan semakin besar. Sampai akhirnya beliau meninggal, terbunuh dan meninggal sebagai seorang yang syahid. Nah, amma fi khairil fitnah, adapun kalau bukan fitnah, la tasmah li ahadin an yadkhula fi baitik. Syekh mengatakan, ya, jangan kau biarkan seseorang itu masuk ke rumahmu, ya, untuk membunuh atau merampok. Dafi'hu walau bil qatli. Engkau harus membela diri walaupun harus membunuhnya. Fa in qataltahu fahuwa finnar. Kalau engkau berhasil membunuhnya, maka dia berada di neraka. Ya. Wa in qatalaka, kalau dia yang membunuhmu, fa anta syahid, maka engkau mati dalam keadaan syahid. Kama fil hadis, sebagaimana sebutkan dalam hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, au maniyatun qadiyatun. Tetaplah engkau di rumah sampai ada tangan yang bersalah yang membunuhmu atau sampai datang kepadamu kematian. Kalau seandainya tidak ada musuh yang masuk, engkau tetap di rumah. Karena di luar sana terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Ya'tikal maut, datang kepadamu kematian. Wal maut la budda an ya'ti, kematian itu pasti datang. Fa qaumuka tamutu wa anta lam tusarik fil fitnah khairun laka. Ya. Engkau meninggal dalam keadaan engkau tidak ikut dalam fitnah tersebut, maka itu lebih baik bagimu. Nah, jadi apa yang Rasulullah sabdakan ini benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Ini di zamannya Utsman. Dan mungkin nanti akan terjadi lagi, ya, akan terjadi lagi perselisihan dan peperangan di antara kaum muslimin. Ini disebut dengan perang fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang ke-55. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Udaisatu bintu Uhban qalat. Udaisah bintu Uhban, beliau menceritakan, lamma jaa Ali ibnu Abi Thalib hahuna al-Basrah, ketika Ali bin Abi Thalib datang ke sini, yaitu ke Basrah, dakhala ala abi, dia pun menemui bapakku. Bapaknya namanya Uhban. Faqala, lalu Ali pun mengatakan, ya Aba Muslim, wahai Abu Muslim.
kunyahnya Abu Muslim. Ala tu'inuni ala haulail qaum, apakah engkau tidak menolongku untuk melawan kaum-kaum itu? Qala bala. Lalu Uhban pun mengatakan, iya. Qala fada'a jariyatan lahu. Lalu Uhban pun memanggil budak wanitanya. Faqala ya jariyah akhriji sayfi. Katanya, wahai jariyah, ini budak wanita, keluarkanlah pedangku. Qala fa akhrajtuhu fasalla minhu qadra shibrin. Maka aku pun mengeluarkannya, kata Uhban, setelah didatangkan, dia mengeluarkannya. Kata budaknya, aku pun mengeluarkannya. Fasalla minhu qadra shibrin. Lalu Uhban mengeluarkannya sejengkal. Fa iza huwa khashabun. Ya, tapi ternyata pedangnya itu adalah bukan pedang dari besi, ya, pedang dari kayu. Faqala inna khalili wa ibna ammika sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya idza kanatil fitnah bainal muslimin fa attakhidhu sayfan min khashabin. Lalu Uhban mengatakan kepada Ali, sesungguhnya kekasihku dan anak pamanmu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sepupunya Ali, ya, anak dari pamannya Ali. Ahida ilayya, telah berjanji kepadaku apabila fitnah terjadi di antara kaum muslimin, maka aku pun mengambil pedang dari kayu. Fa in syi'ta kharajtu ma'aka, kalau engkau mau, aku akan keluar berperang bersamamu dengan pedang kayu ini. Qala la hajata fi dzalik, la hajata li fika wala fi sayfika. Lalu Ali menjawab, aku tidak perlu, ya, kepadamu, maksudnya tidak perlu engkau ikut bersamaku, wala fi sayfika, dan aku pun tidak perlu dengan pedang kayu. Ya, kenapa? Karena dia pernah mendengar Rasulullah jauh-jauh hari mengabarkan tentang fitnah. Bahkan pernah berjanji, kalau nanti itu terjadi perang di antara kaum muslimin, ya, engkau jangan ikut. Kan biasanya kalau udah terjadi fitnah, orang itu kalau dia punya sesuatu, pasti dia garam, ya, pengen juga dia ngambil senjata. Sebelum itu terjadi, dia udah nyiapkan padang dari kayu. Jadi padang yang besinya mungkin dipatahkannya atau gimana. Jadi yang ada hanya pedang dari kayu. Nah, ketika Ali ngajaknya, "Dan ke kau nak nolong aku," kata Ali. Ketika Ali di Basrah sedang menghadapi kaum yang melawan dia. Kan yang melawan Ali itu ada orang Khawarij, ada juga dari golongan sahabat Muawiyah yang masing-masing berijtihad, ya, karena menuntut balas atas kematian Utsman. Ya, Muawiyah membela Utsman supaya diselesaikan dulu permasalahannya. Dia tidak mau membaiat Ali sampai permasalahan Utsman ini diselesaikan. Nah, gitu. Sedangkan Ali berijtihad, harus pertama kali dulu, ya, kaum muslimin harus membaiat dia terlebih dahulu sampai nanti kondisinya udah aman baru diselesaikan masalah Utsman. Ya, jadi terjadi peperangan antara kaum muslimin. Lalu dia
Di Basrah itu mendatangi siapa? Mendatangi Uhban, ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uhban mengeluarkan apa? Mengeluarkan pedang dari kayu. Nah, kata Uhban kepada Ali, ya, sesungguhnya kekasihku dan anak pamanmu Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, pernah berjanji, ya, kepadaku kalau terjadi fitnah maka aku mengambil pedang dari kayu. Nah, lihat kan pedang dari kayu. Namun mau engkau izinkan, aku ikut dengan kau. Ya. Aku bawa pedang kayu itu. Kata Ali, tidak perlu. Dan aku tidak perlu kepada pedangmu ya. Untuk karena apa? Pedang dari kayu ya kan. Tidak ada manfaatnya. Nah gitu. Syekh menjelaskan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah yang keempat, termasuk khulafa ar-rasyidin. Pada zaman beliau terjadi fitnah yang sangat dahsyat dikarenakan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Lalu Ali radhiyallahu anhu menggantikan beliau menjadi khilafah. Walakin lam yatim lahu al-amru radhiyallahu anhu. Akan tetapi permasalahan belum selesai. Ya, karena fitnah pada waktu itu dahsyat sekali. Manusia saling berselisih. Faqama Allahu bihi al-khawarid syirara al-khalqi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Khawarij melalui Ali. Wa qatala minhum maqtalatan azimah fin Nahrawan. Ali berhasil membunuh mereka. Jadi Nahrawan berhasil menghancurkan mereka. Fa akhmada syarrahum radhiyallahu anhu. Maka beliau berhasil memadamkan keburukan mereka. Walakin lam tahda al fitnah. Akan tetapi fitnah itu belum juga reda, ya, belum berakhir. Fin nihayati ta'ammaru alaihi wa qataluhu radhiyallahu anhu. Yang mana pada akhirnya mereka berhasil menguasai Ali, bahkan sampai membunuh Ali radhiyallahu anhu. Huwa yuridu ikhmadal fitnah wa an tastatiba al-khilafah ala makanat fi zamani ikhwanihi minal khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhu. Beliau ingin memadamkan fitnah dan ingin mengembalikan khilafah sebagaimana pada zaman saudara-saudaranya dari khulafa ar-rasyidin. Wa adda ma'alaihi radhiyallahu anhu. Beliau pun menjalankan tugasnya. Wa jahada fillah, beliau berjihad jalan Allah ila an ustushhida fi sabilillah, sampai beliau syahid di jalan Allah. Wa lahiqa bi ikhwanihi minal khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhu. Dan beliau pun menyusul saudara-saudaranya dari khulafa ar-rasyidin. Lalu kata Syekh, inilah mauqif atau sikap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib terhadap fitnah. Ya, beliau berusaha untuk memadamkan fitnah itu. Dan melalui tangan beliau ya, banyak kebaikan-kebaikan yang muncul dengan memadamkan fitnah. Tsumma qutila syahidan radiyan mardiyan indallah azza wa jalla. Kemudian beliau akhirnya terbunuh dalam keadaan syahid, ya, dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mauqif atau sikap seorang muslim ketika terjadi fitnah, sebisa mungkin hendaklah dia i'tizal, menjauhinya dan menghindarinya. Nah, ini wajib kata beliau. Semampu mungkin menjauhinya. Ka'anna lahu quwwah wa yanfa'ullahu bihi
fa innahu yuqawim al-fitnah. Ya, kalau dia memiliki kekuatan ya, dan bisa memberikan manfaat, maka dia berusaha untuk memadamkan fitnah itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ya, karena beliau ketika itu adalah pemimpin ya, Allah jadikan beliau pemimpin, diberikan kekuasaan. Yuqawim al-fitnah, beliau berusaha untuk memadamkan fitnah itu, imma an yaqdi 'alaiha wa imma an yukhaffifaha, baik itu dengan menghancurkan semuanya atau meringankannya. Wa yuhayyi al-amr liman ya'ti ba'dahu minal muslihin, sehingga perkaranya menjadi mudah bagi orang-orang yang datang berikutnya. Nah, inilah sikap Ali bin Abi Thalib. Beliau memilih untuk menghancurkan fitnah itu karena beliau adalah pemimpin, Amirul Mukminin. Jadi ketika terjadi fitnah, orang-orang di Basrah angkat senjata, dia pun mendatangi Uhban ya. Dia minta bantu supaya Uhban membela dia, tapi ternyata Uhban tidak mau. Beliau memberikan pilihan kepada Ali ya, kalau engkau mau, lihatkannya pedangnya, pedang dari kayu, aku ikut bersamamu, tapi kalau engkau izinkan aku tidak ikut, maka aku tidak ikut. Ternyata Ali mengizinkan. Nah, aku tidak perlu katanya. Jadi karena sudah dapat izin ya, dia pun tidak ikut bersama Ali. Dia lebih senang untuk tidak ikut di dalamnya. Apa maksudnya? Fa in syi'ta kharajtu ma. Kalau engkau mau, aku akan ikut bersamamu. Karena Ali adalah pemimpin, Amirul Mukminin. Wa in syi'ta an tatrukani ala i'tizali. Tapi kalau engkau mengizinkan aku tidak ikut, aku akan bersendirian di sini. Jadi kalau dia ikut berarti dia apa? Taat kepada Ali. Tapi kalau Ali mengizinkan untuk tidak ikut, ya, maka dia lebih senang untuk tidak ikut. Nah, ternyata Ali mengizinkan dia untuk tidak ikut. Nah, inilah yang dipilih. Ini sudah pernah kita bahas ya, jumlah korban di antara kedua belah pihak. Ya, ribuan ya yang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ya, yang berperang dalam perang fitnah tersebut. Nah, ini penting ya kita untuk mengetahuinya, karena kalau kita tidak tahu, tidak pernah mendengar hadis ini, tidak mempelajari hadis ini ya, boleh jadi kita ikut-ikutan ya, suka untuk ikut di dalamnya ya, seperti itu, yang menyebabkan ya, fitnah bertambah besar dan bertambah besar, tidak habis, tidak hilang. Baik, hadis yang berikutnya dari Abu Daud, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il lail al-muzlim. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah terjadi fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu fiha mu'mina. Ada seorang yang ketika di pagi harinya masih beriman, wa yumsi kafira, dan di sore harinya dia telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'mina, dan di sore hari dia masih beriman, wa yusbihu kafira. Di pagi hari ternyata dia telah kafir. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang
berdiri. Maksudnya dia duduk, ya, tidak berdiri untuk melihat fitnah itu. Yang duduknya lebih baik. Wal masyi fiha, orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang berlari mendatangi fitnah. Fakassiru kisiyakum wa qatti'u awtarakum, maka hancurkanlah pedang-pedang kalian, senjata-senjata kalian. Wadribu suyufakum bil hijarah fa in dukhila, yakni ala ahadin minkum falyakun ka khairibni Adam. Dan pukulkanlah pedang-pedang kalian kepada batu, maksudnya supaya tumpul, ya, supaya patah pedangnya. Kalau seandainya ada orang yang masuk menemui kalian dan ingin membunuh kalian, maka jadilah kalian, ya, seperti seorang yang paling baik di antara dua anak Adam. Maksudnya kan anak Adamnya pernah saling membunuh, Qabil dan Habil. Karena dengki, ya, sampai akhirnya berselisih, sampai akhirnya saling membunuh. Maka salah satunya itu ketika saudaranya mengatakan la uqattilannak, aku pasti akan membunuhmu. Dia mengatakan apa, ya? Ya, kalau engkau acungkan pedangmu, kau angkat senjatamu, maka aku tidak akan melawanmu. Sampai akhirnya salah satunya itu terbunuh dan dia tidak melawan. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, karena udah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah penjelasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa Ala, dan yang salah merupakan kelemahan dari diri saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.